Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, kalian berada di mana saja. Selamat ketemu lagi dengan pelajaran IPA. Pada kali ini kita akan belajar tentang teknologi reproduksi pada hewan. Teknologi itu meliputi yang pertama, inseminasi buatan atau kawin suntik. Inseminasi buatan merupakan cara untuk memasukkan sperma hewan jantan ke dalam organ reproduksi betina dengan menggunakan alat-alat tertentu. Di bawah ini ada dua gambar. Yang pertama adalah seorang petugas sedang melakukan inseminasi dengan cara menyuntikkan dengan alat suntik pada bagian kelamin betina. Gambar yang kedua juga sama, hanya beda gambar tapi maknanya adalah sama. Tujuan dilakukannya inseminasi buatan ini adalah yang pertama, meningkatkan kualitas bagi keturunannya. Tujuan yang kedua, memudahkan pengaturan dalam proses perkawinan. Yang ketiga, mengurangi adanya kelangkaan hewan jantan yang termasuk bibit unggul. Yang keempat, meningkatkan tingkat reproduksi hewan. Baik, saya lanjutkan. Teknik untuk memasukkan sperma ke dalam alat kelamin betina dengan alat berupa suntikan. Tujuannya agar dapat memperoleh bibit unggul dengan biaya murah. Sebab hewan jantan yang memiliki sifat unggul hanya diambil spermanya saja. Jadi kita hanya membeli sperma saja dan tidak perlu membeli induk jantannya. Sebagai contoh kawin suntik, sapi betina lokal dengan sapi jantan unggul berbadan gemuk dan besar dari Australia. Sperma dari si jantan diambil lalu disuntikkan ke dalam alat reproduksi betina. Jadi teknisnya intinya seperti itu, mudah untuk dilakukan. Teknologi yang kedua namanya cloning. Proses menghasilkan keturunan yang identik dengan induknya secara aseksual atau tak kawin. Cloning pada hewan dilakukan dengan cara menumbuh kembangkan inti sel somatis atau inti sel tubuh yang dimasukkan ke dalam sel telur tanpa inti. Sel telur yang telah mengandung inti diploid itu dimasukkan atau istilah lain diimplantasikan ke rahim. Sel itu akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang sama dengan induknya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekilas tentang proses cloning. Diawali dari inti sel pada sel telur yang telah diambil. Kemudian sel telur tadi diberi donor, dimasukkan gitu. Inti sel donor dimasukkan pada sel telur. Ini sudah tercampur di sini. Kemudian akan terbentuk embrio. Nah, embrio yang sudah terbentuk itu dimasukkan atau ditanamkan pada uterus domba inang. Lalu lahirlah domba hasil cloning. Kira-kira seperti itu gambaran cloning pada hewan. Sebagai pengetahuan tambahan kalian, bahwa di tahun 1996 seorang ilmuwan sains dari Inggris, Ian Wilmut, menggunakan prosedur yang sama untuk mengkloning seekor domba. Nama domba itu adalah Dolly. Teknologi yang ketiga, perkawinan silang atau hibridasi.
Perkawinan silang dua hewan yang berlainan varietas dalam satu spesies. Teknik ini dengan memperhatikan sifat-sifat yang baik dari individu yang disilangkan. Contoh persilangan kambing Itawa dengan kambing lokal. Teknologi yang keempat, bayi tabung. Bayi tabung ini pada umumnya yang kita dengar, yang kita pahami adalah terjadi pada atau untuk manusia. Tapi belakangan dikembangkan untuk binatang juga. Nah, proses bayi tabung sangat sederhana dalam teori paparannya, meskipun dalam kenyataannya menggunakan teknologi yang sangat canggih. Jadi pengambilan sel telur dimasukkan dalam cawan, kemudian dipertemukan dengan sel sperma yang telah dicampurkan dalam cawan tadi dengan menggunakan cairan tertentu. Nah, kemudian setelah ketemu sel telur dan sperma tadi akan terbentuk sigut, lalu sigut itu akan ditanamkan pada uterus atau rahim, sehingga akan terbentuk menjadi sebuah individu baru sebagaimana mestinya. Demikian teknologi reproduksi pada hewan. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dan like serta share sehingga video ini bisa digunakan oleh orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.